الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي تفضل علينا بالإنعام والإيمان والغفران بأداء صيام رمضان والقيام إيمانا واحتسابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مولانا وخالقنا ورازقنا مدى الأيام والزمان ونطمع أن يعفو لنا خطايانا وذنوبنا ويحقق لنا آمالنا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين إماما وقدوة للأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام ومن تمسك بهديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. من اتقى وقى من اتقى نجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah. Kita laksanakan syukur kepada Allah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas taufiknya dan atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk istijabah terhadap seruannya melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan, kemudian mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyam dan ta'amul ma'al Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Semuanya kita lakukan hanya mengharap balasan terbaik dari sisi Ar-Rahman. Karena itu kita berharap apa yang kita lakukan pada pagi ini tercatat oleh Allah sebagai bentuk istijabah kita terhadap seruan Allah. Kalau Allah menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita patut senantiasa menghadirkan ihsanudzan billah,
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah dalam hadits qudsinya. Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung kepada prasangka hamba kepadaku. Karena itu kita harus berprasangka baik bahwa seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan 1443 Hijriah, baik melalui pelaksanaan siam, kita keluarkan zakat kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyam, bahkan kita menghadirkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita harus berprasangka seluruh yang kita lakukan termasuk dalam firman Allah ketika Allah menyatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca firman-Nya, menegakkan salat, menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada mereka, baik dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, semuanya mereka lakukan dalam mengharapkan merupakan perdagangan yang tidak pernah akan ada ruginya. Karena itu kita berharap Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Timbul pertanyaan, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus senantiasa memanjatkan pujian kepada Allah? Yang pertama, sebagai istijabah kita terhadap seruan Allah ketika Allah menyatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya hakikat dari syukur yang dia lakukan akan kembali kepadanya. Karena itu kita berharap untaian syukur yang kita lakukan, Allah memberikan yang terbaik sebagaimana yang Allah janjikan ketika Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri anugerah Allah, maka Allah akan menambah karunia-Nya kepada kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena berapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak menggunakan kesempatan yang istimewa, kesempatan yang mahal dengan istijabah terhadap seruan Allah. Mereka-mereka inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ketika tidak menggunakan kesempatan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Rasulullah mengatakan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyughfaralah. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan, berapa banyak, sungguh rugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi Ramadan berakhir tetapi belum mendapatkan ampunannya. Karena itu mulai hari ini mari kita berkomitmen untuk kemudian memperbaiki kualitas diri kita agar seruan-seruan Allah dapat kita tunaikan, dan itu semua kembali terhadap sejauh mana syukur dan kemudian optimalisasi kita sebagai perwujudan iman kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, madrasah Ramadan adalah madrasah yang istimewa. Karena itu berbahagialah mereka-mereka yang mampu menyelesaikan dan lulus dalam madrasah Ramadan ini. Dikatakan istimewa karena di bulan Ramadan Allah melatih kita dalam amal kebaikan. Di bulan Ramadan Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa untuk kita, termasuk ampunan. Bahkan Allah menjanjikan istijabah terhadap setiap untaian doa-doa kita.
Karena itu timbul pertanyaan, wa man takharraja min hadhil madrasah, siapa yang keluar dari madrasah ini binata'ij qayyimah, dengan nilai terbaik. Pada kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan minimal ada 3 ciri orang-orang yang berhasil dengan madrasah Ramadan. Yang pertama, al-istimraru ala ta'ah. Orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan ini adalah orang-orang yang selalu melanjutkan aktivitas amal ketaatannya, tidak berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Barangkali inilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui anak dari Amr bin As yang bernama Abdullah. Riwayat kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan kepadaku dengan menyatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulanin, kamu jangan meniru si fulan, kana yakumul laila, sebelumnya dia melaksanakan qiyamul lail, fataraka qiyamal lail, kemudian musim kebaikan itu berakhir, akhirnya dia meninggalkan kebaikan qiyamul lail itu. Yang kedua, hadis yang menguatkan penjelasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang melaksanakan ibadah siam karena merasa panggilan dari iman, bukti keimanan kepada Allah dan mengharapkan balasan terbaik dari sisi Ar-Rahman, kemudian mengikuti seruan Allah dengan melaksanakan siam 6 hari di bulan Syawal, maka ibaratnya telah menunaikan siam selama 1 tahun. Yang kedua, para jamaah sekalian, bukti bahwa kita menjadi lulusan terbaik di bulan Ramadan adalah munculnya ruhul mas'uliyah ijtimaiyah, hadirnya kepekaan sosial kita, baik dari sisi keamanan ataupun dari sisi yang lainnya. Mari kita cermati apa yang ditampilkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shaffah di jilid yang ke-6 halaman 106. Beliau menyatakan, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar meriwayatkan, qadimat rifqatum minat tujar, sekelompok rombongan para pedagang dari Syam tiba. Fanazalul musalla, mereka singgah di satu tempat. Faqala Umar li Abdurrahman ibni Auf, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kemudian menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, halaka an tahrusahum al-lailah minas sariqah, maukah engkau untuk menjaga barang perdagangan mereka malam ini dari ancaman para pencuri? Abdurrahman bersedia, fabata yahrusanihim. Keduanya, Umar bin Khattab seorang khalifah bersama Abdurrahman bin Auf bersama-sama menjaga malam itu ronda. Wa yusalliyan, di sela-sela mereka menjaga barang perdagangan ini, keduanya menunaikan salat malam. Fasami'a Umar buka as-sabi, Umar mendengar tangisan seorang anak di kegelapan malam. Faqala li ummih, maka Umar menuju ke tempat sumber dari suara itu seraya menyampaikan pesan kepada ibunya dengan menyatakan, ittaqillah wa ahsini ila sibyanik, takutlah kamu kepada Allah wahai ibu, dan berbuat ihsanlah kepada putramu. Setelah menyampaikan pesan itu, thumma ada ila makanih, Umar kembali ke tempatnya melanjutkan salat malamnya. Fasami abukaahu,
Kemudian Umar mendengar lagi tangisan si anak. Fa'ada ila ummihi. Umar kembali menemui seorang ibu tadi dengan menyatakan sebagaimana yang dikatakan yang pertama. Kemudian beliau kembali melaksanakan salat. Falamma kana akhirul lail, ketika kemudian sudah memasuki malam-malam yang akhir, memasuki di sepertiga malam yang akhir yang akan berakhir, sami'a buka'ahu, Umar masih mendengar suara itu. Fa'ata ummahu faqalalah, Umar radhiyallahu an terganggu dengan tangisan itu dan muncul rasa ibanya sehingga dia mengatakan, waihak, inni la araki umma su'in ara ibnaka la takirru mundzul lailah. Celaka, menurut aku melihat engkau bukan ibu yang baik, karena aku melihat anakmu sejak malam terus menangis dan tiada henti. Faqalatil ibu dari si anak tadi mengatakan, ya Abdullah, qad abramtani mundzul lailah. Wahai hamba Allah, ketahuilah apa yang engkau lakukan sejak awal malam sampai akhir ini mengganggu dan mengusikku. Kemudian Umar bertanya, inni urifuhu anil fitam. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku melakukan ini karena ingin menyapih anakku. Fayakba, tetapi anakku enggan untuk disapih. Umar bertanya, walima, kenapa engkau harus menyapihnya? Qalat, li'anna Umar radhiyallahu an la yufridu illa al-fitam. Karena Umar sebagai seorang khalifah membuat kebijakan yang kebijakannya tidak akan membantu kebutuhan anak-anak dari penduduk Madinah dan sekitarnya kecuali setelah disapih. Karena itu saya ingin mendapatkan bantuan itu meskipun anakku belum mencapai usianya. Kemudian Umar bertanya, wa kam lahu, berapa usia anak? Si ibu menjawab, kadza wa kadza syahran, hanya beberapa bulan. Akhirnya Umar mengatakan, waihak la ta'jili, jangan engkau percepat untuk menyapihnya. Umar kembali dan kemudian memimpin salat subuh hari itu. Wa ma yastabinun nasu qira'atahu min ghalabatil buka. Umar sebagai seorang khalifah menjadi imam salat, suara bacaan Al-Quran yang dia bacakan hampir-hampir saja tidak terdengar oleh jamaah. Kenapa? Karena kalah dengan sesenggukan dari tangisannya. Falamma sallama, ketika kemudian Umar selesai mengucapkan salam, mengakhiri salatnya, Umar kemudian menyatakan, bu'san li Umar, sungguh buruk kebijakan Umar. Kam qatala min auladil muslimin, berapa banyak anak-anak kaum muslim yang akhirnya harus terbunuh dengan sebab kebijakannya. Karena itu thumma amara munadiyan fanada, Umar menyeru seorang sahabat untuk menyerukan dan kemudian menyatakan, alla ta'jilu sibyanakum 'alal fitam fa anna nufridu li kulli mauludin fil Islam. Kata Umar, jangan kalian percepat masa penyapian, karena Umar telah mengambil kebijakan untuk kemudian memberikan bantuan setiap anak yang lahir di masa kekhalifannya langsung mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah ingin memberikan inspirasi kepada kita bahwa setelah Allah melatih kita dengan rasa lapar dan haus selama bulan Ramadan, maka mari kita hadirkan kepekaan kita kepada mereka yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita melaksanakan seruan Allah, tetapi saudara-saudara yang ada di sekitar kita mengalami nasib yang sulit. Karena itu para jamaah sekalian,
ruhul mas'uliyah ijtimaiyah harus hadir sebagai bukti bahwa kita lulus dari madrasah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran seharusnya kita mampu mengambil pelajaran berharga. Kenapa? Karena Allah menyatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di pemaparan kisah-kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran terdapat pelajaran berharga. Mari kita coba cermati dalam keluarga kita. Insya Allah setiap kita dalam setiap saat bermunajat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin kita berdoa itu. Tapi mari kita coba melakukan pengamatan. Apakah memang visi rumah tangga kita adalah rumah tangga yang mengantarkan ke surga? Kenapa perlu bertanya? Karena para jamaah sekalian, pelajaran yang Allah hadirkan ketika Allah menampilkan kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam adalah sosok seorang ayah yang soleh, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Tetapi konsep beliau bertentangan dan berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh istrinya. Istrinya termasuk orang-orang yang mukhalifun lima da'a ilaih. Istrinya termasuk yang berbeda pandangan, tidak setuju dengan konsep yang ditawarkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Apa akhirnya? Ketika seorang ayah bergerak menuju kesolehan, sedang seorang ibu bergerak kepada keinginannya, tidak ingin selaras dengan seruan Allah, maka yang terjadi adalah putranya bukan hadir menjadi sosok yang qurrata a'yun, tetapi sebaliknya termasuk orang-orang yang enggan menerima seruan. Karena itu ketika Nabiullah mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai ananda, ikutlah bersama ayahmu di sini, bersama kami. Tapi anaknya menolak. Akhirnya wa kana minal mughrakin, kata Allah, putranya termasuk orang yang tenggelam dengan air bah yang begitu luar biasa dahsyatnya. Yang kedua, ketika kemudian seorang ibu bergerak menuju kesalehan pribadi, tetapi kemudian seorang ayah tidak mengikuti geraknya atau justru berbeda pandangan, maka seperti yang Allah hadirkan kisahnya, yaitu kisah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Istrinya yang selalu mengajak kepada ketakwaan dan kesalehan pribadi, tetapi justru suaminya orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Apa akhirnya? Istrinya senantiasa menyatakan rabbibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan aku istana di surga, wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan aktivitasnya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Dua profil keluarga ini adalah keluarga yang berseberangan antara ayah yang saleh dengan istri yang tidak saleh. Kemudian seorang istri yang salihah, suami yang tidak saleh. Karena itu Allah menghadirkan kepada kita teladan istimewa di dalam Al-Quran, keluarga Imran, di mana seorang ayah bergerak menuju kesolehan pribadi, ibu bergerak menuju kesolehannya, sampai-sampai ketika suaminya dia meninggal, dia mengatakan, dia bernazar kepada Allah, ma fi batni muharrara, bahwa anak yang aku kandung nanti akan menjadi orang yang mengisi pengabdiannya kepada Allah. Kemudian lahirlah seorang Maryam. Maryam terdidik dan terus mendapatkan pendidikan istimewa, bahkan dari sisi makanan mendapatkan pengawalan juga yang istimewa dari Zakaria, sampai-sampai Zakaria mengatakan, kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Zakaria memasuki mihrab di mana Maryam beribadah, dia mendapati makanan. Tapi karena ingin memastikan makanan yang dikonsumsi Maryam adalah halal,
Maka dia mengatakan, anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan makanan ini wahai Maryam? Maryam jawab, qalat min indillah, makanan ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah perjalanan kehidupan pun Allah menghadirkan generasi setelahnya. Insya Allah kita semua faham siapa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir dari rahim seorang ibu bernama Laila. Laila adalah menikah dengan Asim, putra Umar bin Khattab. Laila ini adalah anak seorang wanita penjual susu yang ketika malam-malam Umar berkeliling memastikan kondisi masyarakat, Umar mendapati dialog seorang ibu dengan anak dengan mengatakan, ibunya mengatakan, wahai putriku, campurilah susu ini dengan air, kemudian dikemas dengan kita mengatakan susu 100% gula asli. Ketika tertulis demikian, tapi kemudian si anak mengatakan, ya ummah, wahai ibu, bukankah Khalifah Umar radhiyallahu an melarang melakukan transaksi semacam itu? Si ibu mengatakan, wahai anakku, ketahuilah Umar tidak akan tahu dengan aktivitas yang kita lakukan. Kata si putrinya mengatakan, kalau Umar tidak tahu, ketahuilah wahai ibu, bahwa Tuhannya Umar mengetahui apa yang kita lakukan. Umar ngasih tanda terhadap rumah tersebut, sehingga kemudian keesokan hari mengutus putranya bernama Asim untuk melihat kondisi rumah itu. Dan kemudian Asim dinikahkan dengan putri penjual susu. Lahirlah dari rahimnya seorang Laila. Laila dinikahkan dengan Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai gubernur di wilayah Mesir. Setelah itu kemudian lahirlah seorang putra, Umar bin Abdul Aziz. Yang ingin saya sampaikan dari sini kesimpulannya adalah, keluarga ketika dibangun oleh seorang ayah yang soleh, ibu yang salihah, dan kemudian mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan yang semestinya dan pola pendidikan terbaik ketika kita mengacu dengan konsep Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena Rasulullah telah melahirkan generasi terbaik yang Allah puji, kata Allah. Dan Allah mengatakan bahwa radhiyallahu anhum wa radu'an. Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik masa adalah masaku dan kemudian masa yang setelahku. Rasulullah telah berhasil. Pola pendidikan kita akan baik ketika kembali kepada konsep Al-Quran dan Sunnah. Dari ayah yang saleh, ibu yang salihah, mendidik dengan konsep Quran, akhirnya lahirlah seorang anak yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun akan lahir ketika ayah dan ibu memiliki visi yang sama. Dan dari keluarga harmonis inilah Allah menghadirkan imaman. Artinya kalau kita menginginkan terjadi perubahan kepemimpinan yang terbaik di negeri ini, tidak ada jalan lain kecuali kita memperbaiki kualitas keluarga kita sesuai dengan manhaj Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya marilah di penghujung khutbah ini kita sama-sama bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan munajat yang kita panjatkan di pagi yang cerah ini, Allah berkenan mengijabai permohonan kita dan mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang qurrata a'yun, dan kemudian kita semua diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang terbaik di mata Allah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami sebagai benteng kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami mengairi rizkimu.
Anugerahkan kepada kami ya Rabb rizkimu yang halal, yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dari kami rizki yang menjadi sebab murka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami. Jadikanlah anak yang Engkau titipkan kepada kami, cucu yang telah Engkau hadirkan dalam keluarga kami, menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat, yang senantiasa mendoakan kami kala kami menghadap-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami di surga bersama mereka, bersama orang-orang saleh yang telah mendahului kami, dan kami termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma amin fi awtanina. Allahumma amin fi awtanina wa waffiq wulata umurina lima yuhibbuka wa yardah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keamanan untuk negeri kami. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami hidayah-Mu agar mereka komitmen untuk menggunakan sistem berdasarkan Al-Quran dan Sunnah demi mengantarkan kesejahteraan yang telah Engkau janjikan dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap langkah kami dalam mendidik anak-anak kami menjadi amal yang memperberat timbangan kami. Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa min aidil yahudil ghasibina ya rabbal alamin. Innaka ala nasril mu'minina laqadir. Allahumma man arada su'an bil Islam wal muslimin, Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para jamaah sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.